Hai guys, balik lagi dengan kita berdua, aku Grace Terus di Ederson Stapa Channel. Masih di segmen target operasi. obrolan paling menginspirasi. Yes, jadi nih Pak, kalau target operasi kali ini kakak kemarin tuh kan kepikiran nih, ada temen kakak, salah satu temen kakak itu temennya abang. Teman kalian di mana? Teman seangkatan kakak, jadi teman seangkatan abang di Taruna. Teman seangkatan kakak di mana? Di mana aku hari? Di mana aku hari? Dulu atau apa di mana udah tugas di sana? Kamu masih SMP? Iya, Teman SMP? teman SMP. Oh, Jadi ini temen SMP kakak, terus seangkatan kakak. kok bisa Terus temannya apa? jadi temennya abang sekarang. Berarti berapa kali? Pokoknya dia tuh udah menjelajahi ratusan ribu jutaan kilometer untuk menggapai cita-citanya ini nih. Menggapai dia sampai sekarang di Taruna Gak mungkin. tingkat 3. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Nothing is impossible. Tidak Buktinya dia bisa, Pak. percaya. Tidak percaya. Dulu tau nggak? Kalau Bapak mau tahu, foto waktu SMP-nya itu kecil banget, kurus banget. Dulu Bener-bener kurus. Jadi kayak ada kepikiran kalau dia bakal jadi tentara. Tapi sekarang ya Bapak ntar sendiri aja deh. Sekarang kita ini dulu, kita apa namanya? Kita langsung undang aja ya. Pak, ini temen kakak, temen SMP kakak, temen seangkatan kakak yang kakak bilang ini. teman abang ini. Iya, temen abang yang temen seangkatan kakak yang sekarang jadi temen abang. Mana bisa? Bisa. Tuh, coba deh. Bener kan, Min? Kita satu SMP kan? SMP di mana? Dulu SMP di SMP Negeri 3 Manokwari, Pak. Duh, Ah, ya kan dulu tipu. sebelum sekolah. Tipu. Benar. Sebenar. Benar. Waduh. Nah, dulu tuh sering digodain. 2010. Kan? 2010 ya? 2009. 2009 sampai 2012, Bapak. Iya, cuma anaknya cuma sebentar waktu itu. Oh. Tapi udah kenal dulu karena dia ini tuh paling inilah terkenal hits di sekolah karena namanya tuh Amin. Terus udah gitu kita kalau berdoa kan Amin bangun gitu. Namanya Amin bangun. Dia mau marah sama kakak cuma nggak berani. Izin memperkenalkan diri. Sarma Datar Amin Tuhta Perwari Bangun, nomor akademi 2019-104. Oh, ada artinya ya? Ada artinya? Siapa ada? Apa artinya? Artinya Amin itu katanya, kalau kata kakek saya karena anak terakhir. Kalau Tuhta itu anugerah. Negara. Perwari singkatan dari nama bapak dengan ibu saya. Oh. Jadi anak terakhir anugerah dari untuk ibu bapak saya. lewat ibu bapak kamu. Wah, mantap. Wow, keren. Ternyata kamu kan teman SMP nggak tahu nama panjangnya. Amin aja buat digoda-godain terus. Digodain dong, Amin bangun. Kalau itu kita pernah sempat ketemu tuh ya waktu lagi mau sebelum masuk kan. Sebelum kalian masuk ke Chandra di muka, kita ketemu. Kakak tuh bener-bener kaget banget karena tiba-tiba ketemu Amin di situ. Waktu abang. Iya, waktu abang gitu kan. Terus akhirnya kita foto bareng, ternyata tau nggak apa? Dia tuh kok tuh diem-diem ya dari teman-teman gitu, gak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Nah, memang tapi diam-diam. kenapa sih? Coba dong ceritain dulu dari awal banget tahun 2015 kita kan lulus SMA tuh. Coba ceritain dari awal tahun 2015 tuh apa yang terjadi dan kok tuh waktu itu tes apa sih? Dan berapa kali? Kok tesnya tuh berapa kali sih? Tes akmil mungkin atau tes yang lain? Siap. Izin Bapak. Jadi pertama kali saya melaksanakan tes itu pertama 2015 saya melaksanakan tes polisi kebetulan Bapak. Karena di daerah saya nggak ada Polda. Jadi saya pelaksanaan tes polisi pun saya melaksanakannya harus di Jayapura waktu itu. Masih digabung dengan di Papua. Emang cita-cita saya ini mau jadi abdi negara. Namun pada saat itu kesempatan yang saya punya, yang saya tahu, karena di tempat saya nggak ada Kodam, nggak ada Polda, yang saya tahunya tes polisi.
Saya coba ke Jayapura, coba tahun 2015, 16 hingga 17. Saya coba untuk 2016-17 saya sudah mencobanya di Polda Papua Barat, kebetulan di Manokwari. Nah, dalam pelaksanaan saya melaksanakan tesnya nggak hanya sekali aja, Pak. Saya 2015 tuh mencoba tes Akpol, IPDN, sama mencoba tes perhubungan. Waktu itu namanya STTD di Sorong gitu. Lalu 2015 kan saya banyak kegagalan. Nah, rata-rata kegagalan saya itu karena faktor kesehatan waktu itu. Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri, terutama di bidang kesehatan. Saya beberapa tahun samping melaksanakan tes, 2016 pun saya melaksanakan tes sambil saya memperbaiki kesehatan saya waktu itu. Saya memperbaiki kesehatan saya. Namun di samping itu tes-tesnya saya melaksanakan tes yang bukan di itu saja. Saya 2016 saya melaksanakan coba IPDN lagi, IPDN polisi. Di samping itu saya juga kuliah waktu itu. Tes kuliah hingga 2017 kebetulan Kodam baru dibangun di Papua Barat, di Kodam Kasuari. Di samping itu niat saya ini nggak pernah mau nyoba tentara saya. Karena di pikiran saya agak takut dalam melaksanakan didikannya. Tapi dengan adanya arahan dari bapak saya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya berani juga melaksanakan tes. Puji Tuhan melaksanakan tes pertama bersama-sama dengan saya tes polisi, tes IPDN dengan Akmil. Saya lanjutnya kebetulan di Akmil waktu itu. Lalu itu saat itu di karantina juga saya. Puji Tuhan tes pertama saya langsung sampai di pusat waktu itu 2017. 2017 saya langsung tes di pusat. Saya meninggalkan kuliah saya, itu pun secara diam-diam waktu itu. Kuliah diam-diam 2018. Ternyata saya masih gagal juga 2017. Akhirnya 2018 saya coba lagi. 2018 saya coba lagi. Puji Tuhan sampai di pusat. Tapi memang harus gagal juga saya waktu di pusat. Gagal. Samping itu saya cobanya juga masih sama. Di tahun yang bersama saya coba akademi lain. Dicoba dengan Akmil. Lalu dengan pelaksanaan kuliah. Hingga tahun 2019. 2018 saya gagal. Akhirnya saya sempat berputus asa waktu itu. Saya udah nggak punya niat sebenarnya untuk melaksanakan tes lagi. Di samping kuliah saya juga yang sudah mau di penghujung, udah mau selesai juga kuliah saya. Lalu saya juga di tahun 2018 saya mendapatkan pekerjaan juga waktu itu, Pak. Mendapatkan pekerjaan di salah satu instansi. Akhirnya saya memutuskan ingin fokus di situ waktu itu. Tapi karena biografi saya waktu saya kerja diketahui sama atasan saya bahwa saya pernah coba ini. Saya sempat dipanggil waktu itu. Terus ditanya-tanya sama ibu, kenapa gagal, kenapa bisa begini. Saya cerita semua. Alhasil di situ ibu staf saya memerintahkan, udah di tahun terakhir ini kalau kamu masih ada umur, coba lagi saja. Siap ibu, saya bilang siap, saya mau coba nanti. Jadi tahun terakhir ini saya hanya fokus tes di Akademi Militer tahun 2019. Terlepas dari tes-tes yang lain, saya hanya fokus di situ. Di samping saya tetap kuliah juga waktu itu, Bapak. Jadi saya kuliah, habis kuliah saya belajar di rumah. Ada waktu pun saya sambil kerja. Kalau ada waktu kosong di kantor, saya belajar
psikologi juga, belajar akademik semampunya. Ada waktu kosong saya mempersiapkan diri. Namun di tahun terakhir ini saya nggak terlalu optimis gitu. Saya hanya melaksanakan pekerjaan saya sewajar saya, melaksanakan kegiatan saya sewajarnya, kuliah hingga bekerja. Di samping saya juga sering beribadah, bersekutu. Di tahun terakhir saya banyak bersekutu dalam kegiatan-kegiatan rohani. Malah di tahun terakhir ini saya sudah putuskan akan melaksanakan tes ini secara diam-diam. Saya nggak mau sampai semua orang tahu ceritanya. Jadi hanya orang staff saja yang tahu. Orang tua saya pun tahunya pas persyaratannya yang butuh tanda tangan orang tua, baru orang tua saya tahu saya tes. Hingga pelaksanaan tes ini sampai di tingkat Supanda, di Panda harus dikarantina. Disitulah boleh saya izin kepada ibu staff saya, atasan saya. Sempat saya berpikir untuk resign, keluar dari sini. Saya bilang, izin Pak, saya mau keluar saja. Biar saya nggak mau nanti dibilangnya makan gaji buta, karena saya harus beristirahat untuk fokus melaksanakan tes. Tapi pimpinan saya bilang, udah nggak apa-apa, kamu tes aja dulu. Biar kalau misalnya jelek-jeleknya kamu nggak dapat, kamu masih bisa kembali kerja di tempat saya. Jadinya dengan si izin pimpinan saya langsung melaksanakan karantina waktu itu, Bapak. Karantina kurang lebih hampir 10 hari. Puji Tuhan saya lulus waktu itu. Lulus, masuk di 5 besar. Alhasil kami berangkat waktu itu ke pusat. Ke pusat, dari pelaksanaan tes di Panda hingga pusat pun saya diam-diam tidak meminta izin waktu itu di kampus saya. Jadi kampus saya hanya taunya saya nggak ke kampus karena ada kegiatan-kegiatan lain. Teman-teman sekolah saya pun nggak tahu saya waktu itu berangkat ke pusat. Kalau mereka nanya ke rumah, saya udah bilang sama ibu saya waktu itu, nanti kalau teman-teman saya nanya, bilang aja saya lagi ada kerjaan dinas gitu. Kerjaan dinas. Akhirnya saya sampai di pusat, hampir sebulan melaksanakan tes pusat. Puji Tuhan, di tahun terakhir saya bisa masuk di Akademi Militer, menjadi seorang taruna bersama dengan Joshua, sama-sama masuk di sana. Di situ akhirnya saya langsung menelepon orang tua saya di rumah. Menelepon orang tua saya hingga menelepon pimpinan saya di kantor. Puji Tuhan mereka senang semua. Dan saya bisa melanjutkan pendidikan dengan baik hingga sekarang itu. Kurang lebih garis besarnya seperti itu, Bapak. Nah, apa keren banget ya, asik. Saya juga baru tahu loh ceritamu kayak begini. Ini udah kayak cerita novel. Ini udah kayak cerita novel. Panjang, Pak. Siap. Tapi waktu itu kuliahnya kuliah apa? Di mana? Di Manokwari kan? Kuliah bagian Siap. apa? 2015 saya keterima di Atma di Jogja. Oh, Tapi saya tinggal, terus sempat kuliah di Unipa, diterima di Teknik Informatika. Cuman karena di Unipa saya harus kuliah pagi, saya tinggalkan. Alhasil 2016 saya kuliah di sekolah hukum di Manokwari. Saya mengambil kuliah malam waktu itu. Jadi daftar kuliah juga 3 kali. Iya. Hidupnya dari 2015 sampai 2019 penuh dengan liku-liku. Kayak kadang berpuluh ratusan juta kilometer. Ini tapi nggak kelihatan wajahnya. Wajah kamu tetap kelihatan ceria gitu ya. Nah, terus kerja apa? Bidang apa pekerjaannya tadi itu? Dulu saya kerjanya jadi supir, Pak. Apa? Supir saya. Oh. Supir apa? Untuk tenaga kontrak di salah satu pimpinan daerah. Oh, untuk supir pribadi apa supir? Supir pribadi. Oh.
Tapi luar biasa ya, baik sekali ya. Bosnya pimpinannya. baik banget sih ibu itu ya. Itu salah satu Sama. yang membuka peluang kamu juga, ada kesempatan yang diberikan oleh tadi staf tadi itu ya, ibu staf tadi yang Siap. mengizinkan kamu untuk tidak dinas, terus kalau nanti nggak lulus bisa Iya, balik nggak lagi apa-apa. gitu, nggak apa-apa. Itu Tuhan itu yang ngomong melalui si ibu itu. Wah, luar biasa. Berarti dia sangat senang sekali lah begitu tahu kamu lulus ya. Siap, senang sekali Bapak. Wah, luar biasa. Waktu saya lulus Wisjur itu, pimpinan saya beliau datang nggak di acara Wisjur itu. Oh, Ke datang Magelang. ke Magelang, Bapak Wakil Bupati Pak. wakil bupati. Siap. Datang ke Magelang. Siap sama Ibu. Wih, luar biasa. Kamu jadi pengemudi wakil bupati gitu. Siap, dulu saya jadi sekretaris pribadi, samping jadi supir juga Pak. Wow. Sampai datang. Bapak siapa namanya wakil bupatinya? Siap, Bapak Edi Budoyo. Oh, Pak Edi Gudoyo. Wah, berarti Ya baik banget ya. baik banget lah. Udah menjadi orang penting juga yang ikut mengawali membuka karir kamu ya. Iya, sampai hadir loh di Wisjur. Luar biasa itu. Keren. Tapi waktu dulu SMP nih, kira-kira kakak kebayang nggak ini bahwa Amin Bangun ini akan menjadi tentara potongannya waktu itu? Dulu kecil ya. Waktu saya SMP kurus Bapak izin. Kurus banget. Bener-bener gue maksudnya nggak kebayang dia bakal jadi tentara ya. Tapi pas kesini kan dia sebelum masuk Taruna juga kan sering nge-gym gitu-gitu kan. Siap. Jadi ya pas udah lihat IG-nya lagi, oh ya kalau tentara cocok aja gitu. Tapi itu tuh yang kakak bilang, dia kan katanya diem-diem. Itu bener-bener diem-diem karena waktu kakak ngeposting foto bareng dia, terus kayak teman-teman itu pada langsung ini kayak ngejapri kakak gitu. Itu Amin katanya, pada kaget gitu, bener kan? Langsung diteror nggak pas pulang? Langsung dihubungin sama teman-teman semua saya. Jadi pada ngambil foto dari fotonya kakak itu bareng Amin karena bener-bener nggak ada yang tahu. Iya, kalau mungkin dia ngasih tahu juga orang yang denger udah bosan kan, ngasih tahu gagal, ngasih tahu gagal gitu kan, mending diam-diam kan, langsung tahu sendiri keberhasilan. Nanti paling kalau dikasih tahu, Amin paling juga gagal lagi, paling orang nanti kadang-kadang orang begitu ya, malah justru nanti akan menurunkan moral kamu, lebih baik seperti itu, tunjukkan saja bahwa kamu bisa keberhasilan kamu gitu. Last chance. Ya. Kesempatan terakhir. Last chance. Ya, kesempatan terakhir yang tidak disia-siakan peluang itu, dan itu jalan Tuhan semuanya ya. Semuanya waktu Tuhan. Kayak Joshua juga 2 kali waktunya Tuhan. Kamu berkali-kali dari 2015 sampai 2019 itu waktunya Tuhan. Banyak dalam perjalanan itu yang memang tanpa kamu sadari ya Tuhan bekerja itu dari 2016, ada yang sampai 2017-18 kamu mulai ikut persekutuan tadi ya, mulai aktif dalam pelayanan sampai sekarang kan ya kamu bisa melayani. Iya, ya kan? Kata abang paling sering berdoa. Oh, iya. Soalnya dituakan jadi kepala suku. Kira-kira kamu paling tua ya? Apa ada lagi yang lebih tua dari kamu? Siap, untuk di rating saya yang seumuran saya lebih dari 10 orang, ada juga teman-teman. Ada ya. Tapi bukan tertua. Yang tertua kan nanti biasanya tanam pohon di sana. Bukan kamu? Siap. Bukan apa? Oh. Bukan. Masih ada yang lebih tua ternyata ya. Apa namanya, dari orang tua gimana orang tua? Orang tua apa kerjanya? Siap, kalau untuk Bapak sudah pensiun dari PNS di pemerintahan daerah. Kalau untuk Ibu tahun kemarin baru pensiun dari guru, izin. Guru. Berapa bersaudara? Siap, 3. Kamu anak nomor? Siap, anak ketiga. Oh, anak bungsu. Sama lah kita. Anak bungsu. Iya. Terus kalau latihan gitu kan Bapak PNS lah ya. Terus gimana tuh latihan-latihan? Siapa yang ngedukung? Siapa yang semprit-sempritin gitu? Apa kamu ke Kodam? Ke Kodim apa gimana? Iya. Kalau izin, kalau cerita ini agak sedih juga kalau saya sering cerita. Yeah. Karena kalau dari orang tua nggak terlalu saya nggak terlalu ingin merepotkan juga saya. Karena di tahun 2015, 16, 17 yang paling sering nemanin saya itu Ibu. Pergi berobat, pergi berlatihan sampai ke luar kota. Sampai terakhir 2017 tuh Ibu saya yang sampai menangis
bilang gak usah tes lagi ya, daripada kamu yang capek-capek, dibilang gitu. Tapi saya tetap berskokoh kuat. Alhasil 2017 gagal lagi, kesempatan untuk berobat, saya pergi sendiri waktu itu. Karena saya nggak mau ngerepotin, saya berangkat sendiri, saya ngurus surat BPJS sendiri semua, sampai saya berangkat, saya berobat sendiri juga, semua saya lakukan sendiri. Di rumah sakit pun saya sendiri, latihannya pun saya waktu itu saya latihan di Magelang juga sempat, saya juga pergi sendiri semuanya, mempersiapkan sendiri. Begitupun juga waktu di Manokwari, saat saya melaksanakan kegiatan sehari-hari, saya juga ngatur waktu saya sendiri, Bapak. Jadi saya waktu kalau kegiatan sehari-hari jam 5 saya bangun pagi saya. Jam 5 saya bangun pagi, saya latihan fisik, saya lari, semuanya kegiatan fisik. Jam 7 saya sudah harus bersiap-siap ke kantor. Bisa dari jam 7 sampai jam 4 saya melaksanakan kegiatan di kantor, sambil saya belajar psikologi, akademik, saya belajar semua di sana. Jam 4 sore saya pulang, saya harus kuliah juga. Sambil kuliah, setelah kuliah waktu malam saya masih ada kegiatan rohani juga, Bapak. Jadi waktunya yang buat belajar itu, buat berlatih, mempersiapkan semuanya itu di sela-sela waktu kegiatan saya yang kosong, sambil saya mempersiapkannya. Sampai saya 2018 itu yang cerita agak sakit tuh, 2018. Yang waktu saya gagal di pusat, saya sempat pesimis waktu itu, saya nggak pulang waktu itu ceritanya. Saya backpacker waktu itu. Tapi kasih tahu orang tua bahwa kamu gagal, apa enggak? Tahu saya orang tua. Orang tua saya tahu. Tapi saya backpackernya saya ke Jakarta waktu itu. Ke Jakarta, saya nggak pulang, saya berpikir sendiri kan di sana di Jakarta sendiri. Saya juga disuruh pulang gitu sama orang tua, tapi nggak mau saya bilang. Biar saya mencari pekerjaan saja di Jakarta, dibilang saya. Saya udah berpikir waktu itu di Jakarta jadi supir atau kerjaan apa gitu di Jakarta. Tapi gara-gara saya dapat tawaran pekerjaan di Manokwari, pekerjaan yang tadi menjadi sekpri Bapak Wakil, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya pulang, dari pengalaman itu saya semakin dekatkan saya kepada kegiatan rohani. Makanya di tes tahun terakhir itu banyak banyak kegiatan yang harusnya saya lewati, tapi puji Tuhan saya nggak pernah sakit gitu, nggak pernah ada kekurangan, malah di tahun terakhir ini lancar semua gitu. Yang 2018 kan di Bandung ya? Siapa di Bandung pesenif? Sama-sama dengan Joshua ya, di waktu itu gagal ya, 2018. Kakak belum tahu itu. Nggak tahu ya? Nggak. Ya. Ini kalau dengar ceritanya, saya percaya ini bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Betul. Adik-adik yang dengar ini bisa ini banyak yang baru-baru gagal nih. Coba bayangkan kesulitannya, kesusahannya mendaftar berkali-kali, baik tentara, polisi dan seterusnya. Terus kuliah juga berkali-kali, tapi tidak patah semangat gitu ya. Walaupun di 2018 sempat agak down, tuh wajar. Sudah berkali-kali. Sekarang apa sih yang membuat kamu tetap ngotot pengen jadi tentara itu? Atau pengen harus lulus, apa kira-kira motivasi kamu waktu itu? Motivasi saya terakhir itu terbangun di 2018 itu, Bapak. Saya ke Jakarta, saya sendirian merenung sendiri. Bahkan waktu itu saya hampir tiap 3 jam saya beribadah gitu. Hampir tiap 3 jam saya ibadah berdoa. Saya berpikir bahwa tidak segala-galanya apa yang saya kejar ini akan menjamin masa depan saya waktu itu. Jadi akhirnya saya belajar bersyukur. Saya menerima keadaan saya waktu itu. Hingga saat menjalani tes terakhir itu pun karena campur tangan Tuhan juga melalui ibu staf saya yang memberi saya jalan ini, Bapak. Makanya saya mau tes terakhir. Jadi di situ saya membangun prinsip saya, lakukan yang terbaik, sekalipun kita mendapatkan yang terbaik, itu adalah sebuah bonus, Pak. Jadi saya belajar bersyukur menjalani kegiatan saya dapatkan pekerjaan yang
cukup untuk mendapatkan kehidupan saya waktu itu. Saya bisa berpikir menyelesaikan kuliah saya menjalani semuanya dengan baik. Bahkan saya melayani Tuhan juga dengan baik. Di saat kita sudah mau bersungguh-sungguh melakukan kebaikan itu, disitulah Tuhan buka jalan buat saya. Tuhan buka jalan buat saya. Akhirnya di tes tahun terakhir berjalan dengan lancar. Di situ pun saya tidak terlalu over daripada tahun-tahun sebelumnya. Di saat saya menyerahkan semua kepada Tuhan, di tahun terakhir ini saya menyerahkan semua kepada Tuhan, malah Tuhan kayak saya jalan yang mudah, jalan yang gampang, diberi kekuatan. Jadi apa yang saya tangkap dari perjalanan saya, yang saya ingin kasih tahu kepada adik-adik saya, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Untuk kebaikan itu pasti ada hasil yang terbaik, dan terbaik yang kalau kita melakukan yang terbaik, hasil yang terbaik itu adalah sebuah bonus. Iya. Keren, nih kita juga baru tahu the real nih ceritanya yang benar-benar nih. The real selalu hidupnya mengamin-aminkan. Iya, oh ya karena selalu amin. Ya, salut ya. Sukses mantap ya. Dan waktu itu yang menempa kamu ya, dari mulai awal terus sampai dengan akhirnya membawa kamu pada perjumpaan dengan Tuhan ya. Dari perjumpaan dengan Tuhan itulah kamu diubahkan semuanya gitu kan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan ya. Pada saat kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan, yang berperang sendiri untuk memberikan kemenangan bagi kita. Ya, amin. Amin. Terus kira-kira ini ya, kamu sudah punya pengalaman yang luar biasa ini. Ya sama seperti kami lah, karena kami punya pengalaman bagaimana pengalaman tes anak kami Joshua, sehingga perjuangan itu yang kami terus gelorakan lewat channel YouTube ini ya, supaya memotivasi. Nah, kamu juga jangan berhenti di situ ya, bagaimana perjuangan kamu, ceritakan terus kepada adik-adik, memberikan motivasi ya. Jangan pernah patah semangat. Kadang ada yang baru 1 kali udah selesai, loyo sudah udah bukan kayaknya deh nah, gitu. Bukan. 2 kali 3 kali juga masih udah nyerah, langsung cari kambing hitam ya kan, karena nggak punya koneksi dan sebagainya. Kamu pernah kepikiran gitu nggak, gagal karena nggak ada koneksi atau karena nggak bayar gitu? Sempat kepikiran. Ternyata kan tetap nggak punya koneksi juga, tetap nggak bayar juga, lulus juga kan? Puji Tuhan. Jadi bukan itu yang menentukan ya. Nah ini nanti ke depan kamu harus punya tekad. Saya juga harus menularkan ini kepada adik-adik ya, siapapun itu yang kamu tahu mau tes, berikan semangat, support, dorong, jangan menyerah loh, Le, saya 11 kali nih gitu kan, atau berapa kali seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Motivasi ke adik-adik ini lagi pada zamannya lulus, ada yang lulus, ada yang gagal ya, Pi ya. Masih bisa bahasa Karo nggak? Jadi nggak bisa, Pak. Jadi coba dong dikasih semangat lagi, dikasih motivasi lagi. Kira-kira dari kamu apa sih tips-tipsnya supaya bisa bangkit, supaya bisa terus berjuang gitu? Kalau untuk dari saya, untuk teman adik-adik saya yang baru tes pertama kali, yang masih muda-muda, nikmatilah rasa sakit itu hingga rasa sakit itu tak terasa lagi kalau menurut saya. Jadi nikmati perjuangannya saja, nanti akan terbentuk oleh mental yang jadi nanti. Kalau untuk teman-teman yang sudah berkali-kali tes, lakukan yang terbaik, dan hasil yang terbaik itulah sebuah bonus. Mantap kali lah. Sekarang korpsnya apa? Sub Infanteri. Jadi Kopassus ya, komando ya. Kalau mau jadi yang terbaik, bertekad supaya jadi pasukan terbaik di TNI Angkatan Darat, yaitu di Baret Merah ya. Iya. Wah, ini ada ininya juga, keren juga tuh. Ini. Poltar ya. Poltar. Asik. Ya. Oke. Iya, oke. Udah. Emang selama ini kalian nggak pernah ketemuan? Sering ketemu kalau abang. Ketemu pas-pasan ya. Oh ya. Ya udah, terima kasih Amin ya. Sersan Mayor 2 Taruna Amin Bangun ya. Sukses selalu ya, jaga apa yang sudah kamu peroleh dengan susah payah ini, jangan disia-siakan. Betul. Perjalanan masih panjang ya.
masih Siap. belum jadi perwira. Nanti setelah tahun depan Sesan Mayor 1 Taruna jadi Letnan 2, itu awal perjalanan karir kamu ya, panjang. Cita-cita jadi jenderal, cita-cita harus jadi Amin. Panglima TNI gitu ya. Bagaimana untuk meraih cita-cita itu berdina's yang baik ya. Oke, jangan ragu-ragu, tetap semangat ya, motivasi yang tinggi. Oke. Terima kasih Amin. Siap. Sudah. Nah, komando. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!